Di negeri ini, pengobatan tradisional dimaknai bukan sekedar praktik medis semata, melainkan sebuah jalinan antara manusia dengan alam serta keyakinan dari generasi ke generasi. Melalui sosok tabib atau dukun adat yang disebut dengan Sikere, tradisi pengobatan kuno suku Mentawai yang diyakini sudah ada sejak 2000 hingga 500 tahun sebelum Masehi tetap terjaga. Hidup menyatu dengan alam, nenek moyang suku Mentawai memang sudah dikenal sebagai peramu dan peracik obat yang handal. Petualangan saya ke salah satu desa pedalaman yang ada di Pulau Siberut dimulai dari Pelabuhan Muaro Padang. Dan perjalanan ini tuh membutuhkan beberapa tahap transportasi. Yang pertama saya akan menaiki Mentawai Fest. Dan pagi-pagi sudah ramai banget, padahal ini masih jam 6 pagi. Jadi perjalanan ini tuh membutuhkan waktu 6 jam 45 menit. Dan cuaca sedikit mendung, tapi saya berharap cuacanya akan terus bagus karena kalau misalnya nanti hujan akan menghambat perjalanan. Jadi setelah menaklukkan perjalanan laut, sekarang saya sudah bertemu Pak Bowo. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Jadi habis ini kita masih melakukan perjalanan darat ya. Kurang lebih berapa lama? 1 jam. 1 jam. Dan ini barusan cuacanya gerimis, tiba-tiba panas. Desa Matotonan berada sekitar 20 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Siberut Selatan. Masyarakat suku asli Mentawai mendiami desa ini selama turun-temurun bersama para Sikere yang menjaga adat serta budaya asli Mentawai. Dalam masyarakat adat Mentawai, Sikere merupakan sosok sentral. Mereka memegang peran penting sebagai penyembuh tradisional, pemimpin upacara adat, dan juga penjaga harmoni antara manusia, alam, dan roh para leluhur. Mereka hidup semi-nomaden dengan berburu dan meramu untuk bertahan hidup. Menganut sistem kepercayaan adat Sabulungan atau hidup berdampingan dengan alam, para Sikere sangat dikenal sebagai peramu alam yang andal. Pengobatan ala Sikere diyakini telah ada sebelum munculnya pengaruh agama dan sistem kesehatan modern. Memilih hidup jauh menyatu dengan alam, nenek moyang suku Mentawai yang terisolasi dari sentuhan perkembangan zaman bertahan dengan membangun sistem peradabannya sendiri. Termasuk soal harmonisasi dengan alam dan menjaga tubuh dari serangan penyakit, baik fisik maupun spiritual. Di bumi Mentawai, saya bertemu Baja Haryadi dan Baja Bojakere, 2 orang Sikere yang sudah diakui kemampuan pengobatan serta spiritualnya di desa Matotonan. Selama puluhan tahun mengabdi sebagai Sikere, beragam macam penyakit telah berhasil mereka sembuhkan. Mulai dari penyakit umum hingga penyakit yang dianggap berasal dari gangguan non-medis. Metode pengobatan kuno ala suku Mentawai dianggap sebagai salah satu metode pengobatan tertua di Indonesia, bahkan juga dunia. Di tengah hutan tropis Mentawai yang lebat, tersimpan warisan pengobatan yang sudah turun-temurun. Jadi pengobatan ini tuh pengobatan tradisional, dan suku Mentawai dikenal sebagai orang yang mampu memanfaatkan tumbuhan sebagai obat alami.
Sekarang saya mau menjelajahi rahasia penyembuhan mereka. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hutan bagi masyarakat suku Mentawai bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga kehidupan. Dari air di sungai yang mengalir, pepohonan yang menjulang, sampai akar dan dedaunan, menyimpan banyak manfaat yang dibutuhkan. Salah satunya soal pengobatan. Nah, yang ini namanya silelema. Ini salah satu obat cacing. Jadi obat cacing yang mau kita buat untuk ramuan itu ada berapa jenis? Banyak. Banyak ya? 10 ada? 10 ada. 10 ada, ini salah satunya nih. Kuatnya tradisi pengobatan tradisional ala masyarakat suku Mentawai memang telah diajarkan dari masa ke masa. Melalui para sikerei, pengetahuan tentang beragam jenis tanaman obat di hutan terus-menerus diwariskan. Tak hanya seputar pengobatan tradisional saja, sikerei juga seringkali menjadi perantara antara manusia dan alam. Kalau obat perut itu nggak cuma obat cacing ya? Obat asam lambung ada? Ada. Oh, Banyak macamnya. banyak macamnya ya. Kalau kita lagi nih, Apa itu? lagi kia nih pokok jago ya. Ini? Oh, Ini bisa dipakai iya. untuk obat asam lambung? Namanya apa ini? Ja. Oh, namanya ja. Terus yang diambil di bagian Iya. yang ini? Iya. Atasnya aja ya? Iya. Cabut ya, oke. Cat, Nih, iya. ini namanya ja. Ja. Ini digunakan untuk obat asam lambung. Tapi perlu berapa banyak ini? Mai gile. Banyak. Banyak ya, Banyak. perlu banyak ya. Berarti kita cari lagi ya. Iya. Sakit kepala dan penyakit pada perut adalah yang paling sering dirasakan warga suku Mentawai di Desa Matotonan. Khususnya anak-anak, keluhan penyakit ini lebih sering dirasakan. Oh, berarti yang diambil yang bagian mudanya ya. Iya. Yang pucuk yang muda nih. Oke, berarti kita harus masih cari banyak lagi. Iya. Oke, yuk. Bagi saya, ini seperti sebuah ilmu baru. Tanaman hutan yang sekilas saya anggap rumput dan ilalang liar, ternyata mengandung khasiat tersembunyi bagi pengobatan. Tuh, menariknya tumbuhan-tumbuhan yang kita ambil untuk obat tradisional ini tidak pernah ditanam sama sekali. Jadi alam tuh sudah menyediakan semuanya untuk kita. Gratis. Ada banyak ini. Ini ya, benar? Iya. Nih, ja. Karena kita butuh banyak. Ternyata udah disediakan di sini. Setidaknya ada lebih dari 10 jenis akar dan dedaunan liar yang saya dan para sikerei butuhkan untuk membuat ramuan obat cacing dan sakit lambung. Semakin saya masuk lebih dalam ke hutan, semakin besar rasa penasaran saya akan khasanah pengobatan ala suku Mentawai. Kedekatan alam dan masyarakat suku Mentawai memang tak bisa dipisahkan. Melalui para sikerei, cerminan itu dapat terlihat. Bahkan daun, bunga, maupun unsur alam yang dipakai para sikerei bukan sekedar aksesoris belaka, melainkan menjadi simbol tersendiri. Bunga-bunga Shimakaino. Bunga yang dipakai sama sikerei ini Iya. menunjukkan bahwa mereka itu siap untuk melakukan pantangan karena untuk mengobati orang-orang biasanya ada pantangannya. Berlangsung selama Selama 1 minggu. 1 minggu. Jadi ini sebagai identitas diri mereka. Ya. Menjadi seorang sikerei adalah sebuah panggilan jiwa dan tidak diwariskan secara sembarangan. Hanya mereka yang bersedia berkorban melepaskan duniawi demi adat tradisi, belajar bertahun-tahun, menjaga pantangan, serta memahami bahasa alamlah yang dipercaya dapat memikul tugas sikerei. Oh, jadi sikerei ini sudah Disumpahkan. untuk menjaga kesucian Iya. alam. Sikerei ini pantangannya tidak boleh berhubungan dengan istri ataupun bersentuhan dengan perempuan orang lain. lain, ya. Kalau sampai melanggar itu bisa terkena penyakit. Iya. 1 hari 2 hari meninggal. Gitu ya. Jadi pantangan ini dilakukan ketika
Sikere ini sedang melakukan prosesi pengobatan pasien. Tapi kalau enggak, Sikere bisa hidup seperti biasanya tanpa melakukan pantangan-pantangan seperti tadi. Bukan sekedar mengumpulkan bahan alami tanaman obat semata. Para Sikere memang harus melewati berbagai pantangan dan kewajiban sebelum ritual penyembuhan. Oh, karena udah lama kami tidak mengobati orang, umpamanya 1 minggu lah jaraknya tidak mengobati orang. Iya. Kami kan sudah kerja di Iya. ladang, menyagu, atau Kasih makan ternak. Oh, iya, atau semua itu ada pekerjaan kan. Umpamanya itu menghilangkan itu. Untuk menghilangkan itu harus mandi. Mandi dulu, sudah itu pasang sawat yang baru, umpamanya yang bersih. Ambil bunga ini, Terus pasang ini, lalu berangkat. oh gitu. Mengobati. Jadi Kalau- persiapannya banyak ya, nggak langsung berangkat Nggak, gitu ya. Menjadi seorang Sikere adalah sebuah panggilan jiwa, bukan turunan atau pemberian. Terkadang, panggilan bisa datang dari rangkaian mimpi maupun petunjuk dari Sikere lain yang telah lebih dulu menjalani perannya. Pengamatan, sisi spiritual, serta siap melakukan pengabdian, pantangan, dan aturan menjadi beberapa pertimbangan seseorang bisa ditunjuk jadi Sikere. Sikere yang terpilih akan terus belajar berbagai ilmu pengobatan dan aturan adat leluhur sebelum siap untuk dinobatkan. Kawannya ini. Kawannya obat asam lambung ya. Iya. Ini namanya sibakat lagai. Sibaka. Ya. Sibakat lagai. Sibaka langgai, namanya sibaka langgai. Yang diambil yang bagian mananya? Ini. Oh, salah. Saya pikir daunnya. Daunnya, enggak. Ternyata batangnya. Iya batangnya. Oh, jadi dari semua ini daun-daunnya, Iya. tapi kalau yang ini khusus ini ya batangnya. Batang Iya. bagian bawah. Bawah ya. Oke. Karena Pulau Mentawai ini jauh dari daratan utama Pulau Sumatera, makanya masyarakat di Mentawai ini mahir dalam memanfaatkan hasil alam.